Oke, baik. Selamat pagi teman-teman dan Ibu Rosen. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kerja kami. Yang paling pertama itu ada positioning merek. Pengertian brand positioning itu, brand positioning adalah proses mendefinisikan citra dan tempat unik yang diinginkan oleh sebuah merek dalam benak konsumen. Unik yang diinginkan oleh sebuah merek dalam benak konsumen, targetnya ini berarti mengarahkan cara pandangan dan persepsi yang ingin dihasilkan oleh konsumen ketika mereka berpikir tentang merek tersebut. Dan ada juga istilah brand positioning pertama kali digunakan oleh Aldrich dan Jack Trout dalam buku mereka yang berjudul Positioning. Nah, di sini juga kita di kelompok ada tiga, yaitu yang pertama ada dikembangkan oleh para ahli. Yang pertama itu ada Philip Kotler, David Acker, dan Kevin Lenkeller. Yang pertama itu ada Kotler, mendefinisikan brand positioning sebagai tindakan merancang suatu produk atau jasa dan komunikasi pemasaran agar konsumen dapat mengidentifikasinya secara unik dan dari pesaing. Yang kedua itu ada, menurut Acker, brand positioning adalah proses menciptakan persepsi yang unik dan berbeda dari pesaing dan benak konsumen. Yang ketiga itu ada Keller, mendefinisikan brand positioning adalah proses menciptakan persepsi yang unik dan berbeda dari pesaing di benak konsumen yang didasarkan pada nilai-nilai inti merek. Hal ini berarti brand positioning adalah konsep penting dalam pemasaran yang membantu merek untuk memerankan dirinya dari kompetitor dan menempatkan diri sebagai pilihan yang relevan dan menguntungkan bagi konsumen. Oke, di sini ada para ahli menyatakan bahwa brand positioning mencakup aspek-aspek berikut. Ada tiga juga. Yang pertama itu ada diferensiasi, membuat merek Anda berada dari yang lain dengan menonjolkan nilai unik yang keunggulan yang ditawarkan. Yang kedua itu ada relevansi, menempatkan merek Anda sebagai solusi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang ketiga itu ada kredibilitas, atau membangun kepercayaan dan keyakinan di kalangan konsumen melalui bukti konkret dan kualitas yang konsisten. Next slide. Oke, baik, kita masuk langsung saja di jenis-jenis strategi positioning merek. Strategi brand positioning dapat diwujudkan dalam beragam bentuk tergantung pada karakteristik dan tujuan merek. Beberapa jenis strategi yang umum diterapkan adalah, di sini kita ambil ada tiga. Yang pertama itu ada price based positioning, adalah strategi di mana merek menekankan harga produk atau layanannya untuk menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Merek-merek yang mengadopsi strategi ini menawarkan nilai lebih tinggi atau harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesaing, sehingga menciptakan citra sebagai pilihan yang ekonomis bagi konsumen. Yang kedua itu ada convenience based positioning, menempatkan merek sebagai pilihan yang paling praktis dan nyaman bagi konsumen. Yang ketiga itu ada quality based positioning, adalah strategi yang menekankan kualitas dan kendala produk atau layanan sebagai ciri khas merek. Merek-merek yang berhasil menerapkan strategi ini menjadi pilihan bagi konsumen yang mengutamakan nilai tinggi dan pengalaman berkualitas. Yang berikutnya itu ada manfaat positioning merek. Brand positioning memiliki sejumlah manfaat yang penting bagi sebuah merek dan bisnis secara keseluruhan. Di sini kita mengambil ada 7 mengenai manfaat brand positioning ini. Yang pertama itu ada diferensiasi dari kompetitor. Di pasar yang dipenuhi persaingan, brand positioning kemungkinan merek untuk menonjol dan memenangkan diri dari pesaingnya. Yang kedua itu ada memperkuat identitas merek. Brand positioning membantu merek untuk menguatkan citra dan identitasnya di benak konsumen. Yang ketiga itu ada meningkatkan loyalitas konsumen. Ketika merek memiliki positioning yang kuat dan relevan dengan kebutuhan konsumen, konsumen cenderung menjadi lebih setia terhadap merek tersebut. Yang keempat itu ada memengaruhi keputusan pembelian. Brand positioning yang kuat dan relevan dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Ketika konsumen merasa bahwa merek menawarkan nilai dan keunggulan yang diinginkan merek tersebut, merek lebih cenderung untuk memilih produk atau layanan dari merek tersebut dari para pesaing. Yang kelima itu ada meningkatkan daya tahan di pasar.
Brand positioning yang kuat dan konsisten membantu merek untuk bertahan dan berkembang di pasar yang berubah-ubah. Yang keenam itu ada memungkinkan penentuan harga premium. Brand positioning yang sukses dan citra merek yang positif memungkinkan merek untuk mendapatkan harga premium untuk produk atau layanannya. Kepada pemateri berikut saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan strategi pengembangan positioning merek. Jadi, ada langkah-langkah strategi dalam pengembangan positioning merek yang kuat. Yang pertama ada analisis pasar dan konsumen, yaitu kita cari tahu apa yang mereka butuhkan bisa melalui riset atau survei. Yang kedua ada tentukan unique selling proposition, yaitu temukan satu hal unik yang hanya dimiliki produk kita dan tidak ada pada pesaing. Yang ketiga, posisikan merek berdasarkan nilai-nilai utama, yaitu pastikan karakter merek kita sejalan dengan prinsip atau nilai yang dianut oleh target pembeli kita. Lalu yang keempat, kembangkan pesan yang konsisten dan sederhana, yaitu kita bisa membuat slogan atau pesan yang sederhana, namun tetap konsisten agar mudah diingat. Yang kelima, gunakan media yang tepat untuk meningkatkan awareness. Bisa gunakan platform seperti media sosial atau SEO yang memang sering dikunjungi oleh calon pembeli. Lalu yang keenam ada evaluasi dan sesuaikan positioning secara berkala di mana selera pasar bisa saja berubah. Jadi periksa kembali apakah posisi merek kita masih relevan atau tidak. Tidak. Yang terakhir ada berikan pengalaman yang sesuai dengan positioning, yaitu pastikan pengalaman konsumen saat membeli produk sesuai dengan janji yang kita tawarkan. Next slide. Jadi sini ada studi kasus positioning merek, kita ambil dari Starbucks Coffee. Jadi Starbucks merupakan contoh sukses dari penerapan quality based positioning dan convenience based positioning. Jadi strategi positioningnya Starbucks tidak hanya menjual kopi, tetapi memposisikan diri sebagai tempat ketiga antara rumah dan kantor. Mereka menonjolkan kualitas produk dan pengalaman pelanggan yang konsisten. Lalu USP-nya, nilai unik mereka terletak pada atmosfer gerai, layanan personal, dan aksesibilitas tinggi di lokasi-lokasi strategis. Dan manfaat yang diperoleh melalui positioning yang kuat, Starbucks mampu menerapkan penentuan harga premium karena konsumen merasa mendapatkan nilai lebih dari sekedar minuman. Next slide. Kita masuk pada strategi pemasaran sesuai dengan siklus hidup produk. Jadi siklus hidup produk adalah sebuah konsep dalam manajemen pemasaran yang menggambarkan perjalanan sebuah produk dari tahap awal hingga akhir. Jadi siklus hidup produk atau product life cycle dibagi menjadi 4 tahap utama. Yang pertama tahap perkenalan, yaitu tahap ini di mana produk baru diluncurkan, penjualan masih rendah, dan biaya iklan sangat mahal. Jadi strateginya fokus pada mengenalkan produk ke masyarakat, membangun jalur distribusi seperti toko atau agen, dan menentukan harga, mau langsung mahal untuk kesan eksklusif atau murah agar cepat laku. Yang kedua, tahap pertumbuhan. Jadi tahap ini penjualan mulai naik pesat, kompetitor mulai bermunculan, jadi strateginya memperluas jangkauan pasar, memperkuat citra merek agar konsumen setia, dan mulai membuat variasi produk misalnya rasa atau ukuran baru. Dan yang ketiga, tahap kedewasaan. Jadi tahap ini penjualan mencapai titik tertinggi namun persaingan sangat sengit. Jadi strateginya kita fokus pada menjaga pelanggan lama agar tidak pindah atau program loyalitas. Lalu mencari segmen pasar baru dan terus berinovasi meskipun kecil-kecilan. Dan yang terakhir, tahap penurunan. Jadi tahap ini penjualan mulai merosot karena bosan atau ada teknologi baru yang lebih canggih. Jadi strateginya memutuskan apakah ingin berhenti produksi atau memodifikasi produk agar laku kembali atau menggunakan nama besar merek lama untuk meluncurkan produk baru yang lebih segar. Jadi agar bisnis bertahan lama, perusahaan harus punya posisi yang kuat di hati konsumen dan harus lincah mengubah strategi sesuai dengan posisi produk mereka dalam siklus hidupnya. Untuk pemateri selanjutnya saya persilakan. Baik, di sini kita akan masuk materi tentang bentuk lain dari siklus hidup produk. Nah, di sini ada 5 bentuk lain dari siklus hidup produk. Kita lihat yang pertama yaitu fat. Fat adalah produk yang menjadi sangat populer dalam waktu singkat, tetapi juga cepat mengalami penurunan karena konsumen cepat bosan. Produk fat biasanya dipengaruhi oleh tren viral, terutama dari media sosial. Produk ini tidak bertahan lama karena tidak memiliki
tidak memiliki nilai jangka panjang. Contohnya itu seperti mainan viral, minuman tren, atau produk yang tiba-tiba populer di TikTok. Yang kedua, gaya atau style. Style adalah bentuk produk yang memiliki umur panjang dan tetap ada di pasar tetapi popularitasnya naik turun. Produk dengan pola ini biasanya berkaitan dengan selera atau estetika yang terus berkembang. Contohnya itu seperti pakaian formal, gaya rambut, dan desain interior. Yang ketiga, fashion. Fashion adalah gaya yang sedang populer dalam periode tertentu, kemudian perlahan menurun. Fashion dipengaruhi oleh budaya, tren sosial, dan industri kreatif. Berbeda dengan fashion memiliki siklus yang lebih stabil. Contohnya seperti model pakaian tertentu yang tren dalam beberapa tahun terakhir seperti pakaian-pakaian crop top. Yang keempat, pertumbuhan kembali atau relaunch circle. Produk yang sudah mengalami penurunan dapat kembali meningkat karena inovasi atau strategi pemasaran baru. Perusahaan melakukan rebranding, inovasi, atau promosi ulang untuk menarik kembali konsumen. Contohnya itu seperti produk lama yang dikemas ulang atau dipromosikan kembali di media sosial. Yang terakhir adalah siklus terkunci atau skalopet. Produk yang siklus hidupnya terus diperpanjang melalui inovasi sehingga tidak mengalami penurunan drastis. Perusahaan terus menemukan fitur baru, kegunaan baru, dan target pasar baru sehingga produk tetap relevan di pasar. Contohnya itu seperti smartphone yang terus diperbarui fitur dan teknologinya. Next slide. Berikutnya kita akan melihat analisis strategi pemasaran daur hidup produk. Menurut Pilar Kotar, daur hidup produk adalah perjalanan suatu produk dari mulai diperkenalkan sampai akhirnya tidak dipakai lagi. Selama perjalanan ini, penjualan dan keuntungan bisa naik turun. Jadi perusahaan harus menyesuaikan strategi. Secara umum, daur hidup produk terdiri dari 4 tahap, yaitu perkenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Pada tahap perkenalan, strategi pemasaran difokuskan pada promosi insentif untuk membangun kesadaran konsumen dan mendorong percobaan penggunaan produk. Selanjutnya, pada tahap pertumbuhan, perusahaan biasanya melakukan strategi seperti meningkatkan kualitas produk, perluasan distribusi, serta penguatan merek untuk menghadapi persaingan yang mulai muncul. Pada tahap kedewasaan, strategi pemasaran difokuskan pada mempertahankan pasang pasar melalui inovasi produk, modifikasi fitur, peningkatan kualitas, serta promosi yang lebih kompetitif. Tahap terakhir adalah penurunan. Pada tahap ini, perusahaan dapat memilih strategi seperti mengurangi biaya, melakukan repositioning, atau menghentikan produk dari pasar. Next slide. Jadi dari materi yang kami bawakan, bisa kami simpulkan bahwa positioning merek merupakan strategi penting untuk menciptakan citra yang unik dan membedakan produk dari pesaing di benak konsumen. Selain itu, pemahaman terhadap siklus hidup produk membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran yang sesuai pada setiap tahapnya. Dengan menggabungkan kedua konsep tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efektivitas pemasaran, mempertahankan loyalitas konsumen, serta menjaga keberlangsungan produk di pasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Sekarang kami akan melanjutkan pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirimkan ke grup. Pertanyaan yang pertama itu dari teman Rizka Balu dengan bunyi pertanyaan, mengapa perusahaan perlu melakukan inovasi produk atau modifikasi fitur pada tahap kedewasaan? Jelaskan tujuannya dan bagaimana pengaruh perubahan kebutuhan konsumen terhadap siklus hidup suatu produk. Oke, saya akan menjawab. Pada tahap kedewasaan dalam siklus hidup produk atau produk life cycle, penjualan biasanya sudah mencapai puncaknya dan mulai stabil. Persaingan menjadi sangat ketat karena banyak kompetitor menawarkan produk serupa. Disinilah inovasi produk atau modifikasi fitur menjadi sangat penting. Nah, di sini tadi teman minta jelaskan tujuannya dan bagaimana pengaruh perubahan terhadap kebutuhan konsumen. Yang pertama itu ada tujuan.
Tujuan itu akan mengambil ada 5. Yang pertama itu adalah mempertahankan daya saing produk yang tidak berubah, akan mudah kalah dari pesaing yang menawarkan fitur lebih menarik atau relevan. Yang kedua itu adalah mencegah penurunan penjualan inovasi atau dapat menyegarkan produk sehingga menarik kembali minat konsumen dan memperpanjang masa hidup produk. Yang ketiga itu adalah menyesuaikan dengan kebutuhan konsumen yang berubah. Preferensi konsumen tidak statis, perubahan perlu menyesuaikan fitur, desain, atau fungsi produk agar tetap relevan. Yang keempat itu adalah menciptakan diferensiasi, modifikasi, membantu produk terlihat unik dibandingkan produk pesaing, misalnya melalui peningkatan kualitas, desain, atau teknologi. Yang kelima itu ada menjangkau segmen pasar baru atau perubahan fitur biasa membuka peluang atau untuk menarik kelompok konsumen yang sebelumnya belum tersasar. Di sini ada pengaruh perubahan kebutuhan konsumen terhadap siklus hidup produk. Kebutuhan dan selera konsumen terus berkembang karena faktor seperti tren, teknologi, dan gaya hidup dan daya beli. Perubahan ini sangat mempengaruhi siklus hidup produk. Di sini kami kelompok mengambil 4. Yang pertama itu mempercepat penurunan. Jika produk tidak lagi sesuai dengan kebutuhan konsumen, penjualan bisa turun lebih cepat. Yang kedua itu memperpanjang tahap kedewasaan dengan inovasi yang sesuai kebutuhan baru. Produk bisa tetap relevan lebih lama sebelum masuk tahap penurunan. Yang ketiga itu ada mendorong lahirnya produk baru. Kebutuhan baru sering kali menciptakan peluang untuk pengembangan produk generasi berikutnya. Yang keempat itu adalah mengubah posisi produk di pasar. Produk bisa reposisi untuk menyesuaikan dengan preferensi baru, misalnya dari produk premium menjadi lebih terjangkau atau sebaliknya. Inovasi pada tahap kedewasaan bukan sekadar pilihan, melainkan strategi penting agar produk tetap hidup di pasar. Perubahan kebutuhan konsumen menjadi faktor utama yang menentukan apakah suatu produk bisa bertahan, berkembang, atau justru cepat tergeser. Mungkin itu saja jawaban yang saya dapat berikan. Saudara Rizka baru dapat menerimanya atau ada sanggahan, saya persilakan. Terima kasih, jawabannya dapat saya pahami. Oke, baik, yang menjawab pertanyaan berikut, saya persilakan. Baik, sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Kesia Stefanindun. Dengan bunyi pertanyaan, dalam makalah menyebutkan bahwa brand positioning dibangun melalui diferensiasi, relevansi, dan kredibilitas sebagai elemen utama. Namun dalam kondisi tertentu, ketiga elemen tersebut dapat saling bertentangan. Misalnya, ketika diferensiasi tinggi tetapi kurang relevan dengan kebutuhan pasar. Dalam situasi seperti ini, bagaimana perusahaan menentukan prioritas strategi positioning tanpa mengurangi efektivitasnya secara keseluruhan? Jadi dalam situasi di mana elemen-elemen positioning saling bertentangan, perusahaan harus melakukan penyeimbangan. Jika sebuah produk berbeda, tetapi tidak dibutuhkan atau relevansi, maka produk tersebut tidak akan laku. Sebaliknya, jika sangat relevan tapi tidak beda, produk akan tenggelam di tengah persaingan. Jadi cara menentukan prioritasnya adalah yang pertama, produk harus menjadi solusi yang sesuai dengan kebutuhan konsumen terlebih dahulu. Karena tanpa relevansi, keunikan apapun tidak akan memiliki nilai bagi pembeli. Lalu yang kedua, diferensiasi sebagai penarik perhatian. Jadi setelah memastikan produk relevan, tonjolkan satu atau dua perbedaan yang paling mencolok agar mudah diingat dibanding pesaing. Lalu yang terakhir, kredibilitas sebagai pengunci. Jadi pastikan janji perbedaan tersebut didukung oleh kualitas yang konsisten agar konsumen percaya. Singkatnya, utamakan relevansi agar produk dibeli, lalu gunakan diferensiasi agar produk dipilih di antara banyak pilihan, dan jaga kredibilitas agar konsumen tidak kecewa. Apakah jawaban dari saya dapat teman Kesia pahami? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih. Baik, sini saya akan melanjutkan dari teman Siba Sahira dengan bunyi pertanyaan. Dalam pengembangan positioning merek, USP menjadi elemen kunci karena berfungsi sebagai pembeda utama antara suatu merek dengan pesaingnya. USP yang kuat harus relevan dengan kebutuhan konsumen serta sulit ditiru oleh kompetitor. Bagaimana perusahaan dapat mempertahankan keunikan USP-nya ketika pesaing mulai meniru atau mengadopsi strategi yang serupa? Jadi ketika pesaing mulai meniru
keunikan produk kita, perusahaan tidak boleh diam saja. Jadi berdasarkan strategi pengembangan positioning, ada langkah yang bisa kita ambil. Jadi yang pertama itu inovasi berkelanjutan. Jadi jangan berhenti pada satu keunikan saja. Perusahaan juga harus memperbarui fitur atau kegunaan baru agar tetap relevan dan selangkah lebih maju dari peniru. Lalu yang kedua, membangun hubungan emosional. Jadi pesaing mungkin bisa meniru fitur produk kita, tetapi mereka sulit meniru ikatan emosional atau citra merek di benak konsumen. Contohnya seperti Starbucks yang menjual pengalaman dan suasana bukan hanya sekedar kopi. Lalu fokus pada pengalaman pelanggan atau customer experience. Jadi berikan pelayanan yang sulit ditiru seperti layanan personal yang membuat konsumen merasa spesial. Dan yang terakhir, sangat penting yaitu evaluasi berkala. Jadi lakukan analisis pasar secara rutin untuk melihat sejauh mana pesaing sudah mendekat, lalu sesuaikan positioning kita sebelum keunikan kita benar-benar hilang. Jadi USP yang kuat bukan hanya soal fisik produknya, tapi juga soal bagaimana merek tersebut memberikan nilai dan pengalaman yang konsisten kepada konsumen. Sekian jawaban dari saya. Apakah dapat dipahami oleh teman Shiba Saira? Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawabannya dapat saya pahami. Terima kasih. Oke, baik, para Baik. materi jawaban lainnya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Nanda Safira. Dengan bunyi pertanyaan, dalam strategi positioning, ada beberapa pendekatan seperti berbasis harga, kualitas, dan kenyamanan. Menurut teman-teman kelompok, strategi mana yang paling efektif digunakan saat ini dan dalam seperti apa strategi tersebut? Menurut dari kelompok kami, strategi yang paling efektif konsumen sudah lebih pintar. Mereka tidak hanya melihat harga, tetapi juga mempertimbangkan apakah produk ini bagus, tahan lama, dan sesuai dengan kebutuhan mereka atau tidak. Apalagi dengan adanya media sosial dan review, kualitas produk jadi lebih mudah dinilai. Strategi ini cocok digunakan kalau perusahaan ingin membangun kepercayaan dan brand jangka panjang. Sekian jawaban dari saya. Apakah teman Nanda Safira bisa menerimanya atau ada tambahan atau sanggahan? Baik, jawabannya bisa dipahami. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan lanjut menjawab pertanyaan dari teman Albert Alton dengan bunyi pertanyaan, jika positioning mereka sudah kuat tetapi tren pasar berubah drastis, apakah perusahaan harus mempertahankan positioning lama atau mengubahnya? Jelaskan konsekuensi dari masing-masing pilihan. Menurut kelompok kami, kalau positioning merek sudah kuat, tapi tren pasar berubah drastis, perusahaan tidak bisa asal mempertahankan atau langsung mengubah. Harus dilihat dulu seberapa besar perusahaan tren itu dan apakah masih sesuai dengan kebutuhan konsumen atau tidak. Nah, konsekuensi dari masing-masing pilihan, yang pertama, konsekuensi jika perusahaan memilih mempertahankan positioning lama, maka di sini ada dua konsekuensi, yaitu positif dan negatif. Positifnya, brand tetap konsisten, konsumen lama tidak bingung, dan kepercayaannya tetap terjaga. Sedangkan negatifnya bisa terlihat ketinggalan zaman dan beresiko ditinggalkan konsumen baru. Nah, konsekuensi yang kedua, jika perusahaan memilih mengubah positioning, maka di sini juga ada dua konsekuensi, yaitu positif dan negatif. Yang pertama, yang positifnya itu brand jadi lebih relevan dan bisa menarik pasar baru, sedangkan negatif bisa membuat konsumen lama bingung, bahkan merasa brand berubah arah dan membutuhkan biaya besar. Sekian jawaban dari saya. Apakah teman Albert bisa menerima jawabannya atau apakah ada sanggahan atau tambahan? Terima kasih, jawabannya dapat dimengerti. Terima kasih. Sekian jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan waktu kepada Ibu dosen untuk menjelaskan mengenai materi kami positioning merek. Saya persilakan.
Oke, beri kesimpulan dulu atas pertanyaan yang masuk itu terkait apa saja dan benang merahnya apa, ya. Baru ditutup kesimpulan pertanyaan ya. Kesimpulan pertanyaan dan kesimpulan jawaban secara umum tentang apa teman-teman bertanya. Oke, silakan diramu dulu secara singkat, baru nanti Ibu tambahkan penjelasan. Baik, jadi kesimpulan dari kelima pertanyaan tersebut adalah bahwa keberlanjutan suatu produk sangat bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menjaga relevansi melalui inovasi fitur di tahap kedewasaan, di mana perusahaan harus memprioritaskan strategi positioning yang tidak hanya unik, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata konsumen meskipun tren pasar berubah drastis. Efektivitas strategi baik berbasis harga, kualitas, maupun kenyamanan harus selalu disesuaikan dengan dinamika pasar saat itu, sembari terus berevolusi dalam memperkuat USP atau Unique Selling Proposition agar identitas merek tetap kuat, sulit ditiru pesaing, dan mampu memperpanjang siklus hidup produk di tengah persaingan yang semakin ketat. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu Oke, atas kalau memberi kesimpulan ya, setelah itu langsung ditutup. Oke, kesimpulan atas semua pertanyaan teman-teman terkait brand positioning adalah apa dan apa, maka apa. Baik, sekian presentasi dan diskusi kami. Begitu ya. Selanjutnya mohon arahan dan juga masukan dari Ibu. Begitu. Oke, nanti dijadikan panduan untuk ngomong berikutnya ya. Berikan kesimpulan atas pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk. Begitu. Yuk, kita sekarang cek lagi. Apa sih ini brand positioning kemarin tentang ini ya, merek ya. Dasar merek ya, tentang istilah merek itu apa? Ibu share dulu materinya. Ibu kebetulan juga ada penelitian tentang brand positioning, tapi baru mau jalan. Di sini ada yang dari SOE, tidak? Ada? Ada yang anak TTS? Ada ya? Pasti ada. Tunggu, Ibu mau share dulu kok tidak bisa share nih.
as background. Takutnya hilang. Sudah tertampil? Gue masih proses. Nah, punya ibu. Kenapa ibu ikut nongol di situ? Wait. Kacau nih. Si loading ya? Ya, Bu. Nah, kenapa ibu juga ikut nongol di bawah? Nah, kacau nih share-sharannya tuh. Nah, tidak muncul lagi. Sebentar ya. Edit dulu, edit. Benar nongol dah. Oke, terlihat ya? Ya, Ibu. Oke, teman-teman, tentang brand positioning ya. Mungkin Ibu bisa tambahkan sedikit apa itu dimaksud dengan brand positioning. Kita posisi di jam berapa sekarang? 10.47, setengah 12 deh kita istirahat. Dan mungkin teman-teman yang mau sholat Jumat ya. Oke, what is the meaning of brand positioning? Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, ada pakai Allrise, sudah betul, Jack Trout, dan juga Kotler ya. Paling utama pakai teorinya Kotler, di mana merek itu bisa terngiang di seperti minggu lalu ya. Apa itu brand? Brand itu bagaimana menciptakan produk itu bisa nyantol di otak konsumen. Ketika satu kata kerja muncul di otak konsumen tentang satu barang yang nama barang itu disebutkan, tentang kata kerja ya, terutama kata kerja yang muncul ya, asosiasi kata kerja yang muncul ketika satu barang merek itu disebutkan gitu. Nah, sekarang kita sebagai produsen ya, kalau belajar marketing, sekali lagi, kita harus memposisikan diri, kita ini produsen. Tapi kalau ada kalanya kita posisikan diri sebagai konsumen. Tapi lebih mudahnya kalau kita sebagai pengusaha atau owner itu lebih enak. Apalagi belajar tentang konsep menjual gitu kan. Karena lebih enak. Karena ini sebenarnya marketing itu lebih susah prakteknya, teman-teman. Nanti memang banyak pekerjaan di kantor, bukaan ini ya, open recruitment itu marketing gitu. Kebanyakan mencari konsumen, mencari klien, terus ke di cafe, terus membuat postingan. Kebanyakan ke arah itu digital marketing gitu ya, communication business. Nah, lebih baik posisi kita POV saat belajar marketing itu lebih mudahnya menyerap ilmu tentang marketing tuh kalau kita seolah-olah itu ala-alanya kita ini owner ya. Siapa tahu, puji Tuhan, syukur besok memang kita ini owner, punya bisnis gitu ya. Nah, setelah kita paham tentang merek itu apa, sekarang kita bidik nih, kita punya jualan, bagaimana merek ini tepat sasaran gitu loh, tepat sasaran dan pada akhirnya kompetitor itu bisa tersaingi alias kita bisa minimal sejajar deh gitu, bisa mengikuti market leader yang sudah duluan supaya kita juga bisa eksis produknya. Nah, positioning ini juga di satu sisi unik gitu loh teman-teman, karena ada 3 hal, kita mengalahkan pesaing juga, tapi kita juga harus bisa mengambil hati konsumen ya, karena di sini ada 4 hal yang utama. Nih ada gambar otak, silakan kalian lihat di layar masing-masing, ada ilustrasi yang Ibu berikan. Ini ada gambar otak manusia ya, otak manusia di sini di sisi kanan itu ada yang disebut dengan dikenal, dipercaya, diingat, dan dipilih. Itulah yang dimaksud dengan merek yang sudah masuk ke target position atau segmentasi yang khusus oleh
produsen. Jadi merek yang bagus, positioningnya tepat itu dikenal baik oleh kompetitor ataupun calon konsumen yang tidak memakai produk itu, lalu juga dipercaya, artinya pasti terjadi repurchase intention yang cukup intens, lalu sering diingat, walaupun iklannya cuma setahun sekali, tapi ingat gitu ya, tidak harus beriklan terus supaya diingat. Nah, artinya tuh brandnya udah masuk di otak para konsumen. Dan jelas ketika membeli, dia menjadi top brand atau sering dipilih, sering laku, pokoknya laris lah. Nah, ini dimaksud dengan brand positioning yang bagus. Jadi ada 4 indikator ini. Nah, konsepnya memang bukan cuma promosi, kebanyakan kalau produk baru itu iklan, voucher, diskon, biar bisa merebut hati dan otaknya konsumen ya. Lalu dengan slogan yang agak unik, agak lucu. Kalau di Thailand kan biasa iklannya memainkan slogan-slogan yang unik ya, dan promosinya gila-gilaan. Nah, tetapi bukan itu saja, ada banyak faktor. Yang faktor berikutnya yaitu harus ada sebuah hal pembeda dari produk tersebut yang disebut dengan diferensiasi. Tadi sudah dibahas betul, yaitu harus punya sesuatu yang unik gitu loh. Tidak hanya jual nasi kuning yang sama sama nasi kuning, tetapi mungkin rasanya agak sedikit ada rempahnya karena ada campuran cengkeh dan kayu manis, ada sedikit Arabik tapi nggak terlalu kental, misalnya agak sedikit berempah tapi juga enak, agak gurih gitu ya, dan tidak lengket, misalnya terlalu banyak santan. Nah, di sini kan dia udah punya keunikan produk dan berbeda. Artinya akan menciptakan sebuah persepsi POV yang unik di benak konsumen. Tetapi relevan gitu loh. Masih nyambung sama bentukan produknya. Oh, kalau nasi ya begini rasanya, enggak yang aneh-aneh gitu loh, enggak yang rasa coklat atau nasi rasa mint, rasa matcha, semua dikasih matcha ya enggak relevan gitu. Tetap harus relevan dan punya value ya di target pasar yang ingin kita bidik. Oke, di target ya. Sehingga mereka ini punya fokus gitu. Si konsumen ini punya fokus karena kan namanya kita milih produk, apalagi produk yang maaf ya yang red ocean, artinya pesaingnya banyak dan itu istilahnya udah banyak dijual di pasaran, sama-sama mie instan itu banyak. Kalau Anda mau bikin usaha mie instan saingannya sudah banyak gitu kan. Sabun cuci ya saingannya banyak. Itu red ocean. Jadi pesaingnya berdarah-darah ya. Artinya medan perangnya ini tidak hanya fisik dari barang, tetapi ketika berjualan itu medan perangnya adalah menguasai benak di konsumen gitu loh. Gimana biar dia tuh ingat terus konsumen ini. Jadi perangnya bukan fisik aja. Jadi perangnya itu ya tidak terlihat ini kasat mata yang disebut dengan brand positioning ya. Tidak hanya di pasar. Sehingga dia konsepnya ini harus unik, benar-benar harus unik, harus berbeda. Sekali lagi harus unik tapi relevan ya. Kadang kan ada unik tapi itu nggak nyambung, terus agak aneh, terus anomali, akhirnya nggak kepake gitu ya. Biasanya memang ada akan terjadi sebuah curug pasar khusus untuk orang-orang unik. Tetapi kan kalau terlalu ekstrim nanti susah lakunya karena kan itu kita punya budaya yang harus juga diikutin ya. Nah, di sini harus memilih salah satu keunikan yang itu belum digarap oleh pesaing ya. Ini harus jeli. Jadi seorang pengusaha itu kehebatannya di situ. Ketika dia bisa menciptakan sebuah produk, melihat peluang yang orang itu banyak butuhkan tetapi belum ada, belum difasilitasi, produk itu belum muncul ya. Itulah waktu itu yang terpikirkan oleh Nadiem untuk bikin Gojek. Di Indonesia itu budayanya suka naik ojek atau juga sewa mobil, tetapi belum ada yang di-manage secara mobile. Jadi bisa pesan lewat aplikasi, lewat handphone masing-masing. Akhirnya dia lihat peluang itu. Karena memang kebetulan mereka kan satu sekolah ya, si pemilik Grab ini yang dari Malaysia, Cina ya. Satu sekolah di Harvard sama ownernya Grab, mereka akhirnya bikin 2 ide itu dan dijalankan di masing-masing negara. Yang ketika pulang ke Malaysia dibikin Grab, si Nadiem pulang bikin Gojek gitu ya. Dan akhirnya diikuti oleh yang lainnya ya, ada Maxim dan sebagainya. Lalu message atau pesan yang disampaikan sekali lagi itu jangan ngawur. Kalau mau beriklan itu harus betul-betul dirapatkan sama orang yang ngerti tentang komunikasi bisnis. Biasanya orang komunikasi, makanya bukan orang marketing yang mengiklan-iklankan itu biasanya tagline itu orang komunikasi karena ada sudut psikologi ketika ada kata A itu di otak mereka apa yang muncul. Itu mereka punya ilmu itu dan kita nggak ada ya. Kita komunikasi bisnis itu hanya sebagai
dasar sederhana, tidak sedetail orang komunikasi. Makanya biasa orang di kafe dan iklan marketing itu kebanyakan orang-orang komunikasi karena setiap pesan itu ada maknanya, warna itu ada juga filosofinya ya, pemilihan endorsement artis, influencer, kredibilitas mereka itu seperti apa itu juga ada maknanya ya. Nah, tapi yang perlu diingat ketika positioning yang tepat itu tidak terlalu ribet ya, sederhana, jelas, konsisten, juga mudah diingat. Ya, intinya tidak ribet. Yang ribet itu yang gimana? Ya banyak contohnya, yaitu produk-produk yang tidak produksi lagi. Misalnya discontinue, tadi sudah ada tiba-tiba hilang gitu ya. Mungkin rasanya aneh, mereka tidak diterima di pasar, lalu iklannya juga tidak nyambung ya. Dan terakhir adalah membangun sebuah nilai atau value. Membuat produk bernilai itu juga sebuah PR. Bernilai itu tidak hanya bermanfaat, oke ini bisa mengisi sebuah kekosongan kebutuhan masyarakat, tetapi juga bisa mengangkat harga diri si pemakainya gitu loh. Bisa menciptakan sebuah citra gitu loh. Citra bahwa si pemakai ini oh jadi kelihatan feminin, kelihatan smart, kelihatan elegan, kelihatan yang lain-lain, ada sebuah nilai yang diciptakan, ada dampak gitu loh, ada dampak atas pemakaian produk. Tidak hanya sekedar nasi kuning kenyang tuh nggak mungkin, the healthy food juga bisa konsepnya nasi kuning yang sehat, ada topping yang misalnya fish, ikan, ada topping lain yang memang dia sehat untuk anak-anak gitu ya, untuk anak-anak sekolah daripada MBG misalnya nggak jelas nggak konsisten dia konsisten. Nah ini berangkatnya idenya dari situ misalnya, boleh gitu. Lalu berikutnya di sini pengalaman itu juga penting. Kita bilangnya customer experience yang mungkin nanti kalau diolah dijadikan satu database namanya customer relationship management. Jadi konsumen ini juga harus dihargai, diopenin, di-manage, dan dijadikan satu database, dikumpulkan, dan mereka nama-namanya, background-nya, belinya apa aja, itu didata gitu ya, didata, lalu diminta untuk beri testimoni untuk beberapa yang mereka memang loyal dari testimoni itu, lalu diolah, dimasukkan ke, dibungkus secara bagus di postingan-postingan Instagram untuk memperkuat brand mereka. Akhirnya positioning-nya dapat. Ya dikomunikasikan melalui sosial media tertentu yang memang targetnya khusus gitu ya, karena sosial media juga punya karakter tersendiri ya, mau masuk di IG atau di TikTok atau juga di YouTube itu berbeda pasar, berbeda psikologi konsumen, jadi hati-hati, itu benar-benar orang komunikasi yang paham. Dari sini sudah bisa ya dimengerti tentang dasar brand positioning. Sudah? Oke, bisa ya. Oke, semangat ya. Ada Nanda, Jennifer. Kayaknya senang banget sama pelajaran marketing ya. Albert, Rizka. Masih oke toh? Masih aman toh? Sedikit lagi ya. Kita bahas setengah 12 aja deh supaya teman-teman juga bisa istirahat. Takutnya ngebul kepalanya karena biasa ibu kalau ngasih lumayan. Ibu memang nggak suka terlalu lama, tapi yang kalian dapatkan harus lumayan gitu ya. Nah, ini teori dari para ahli terkait dengan menempatkan merek di benak konsumen. Target kita kan artinya perang ya, perang untuk menempatkan panah sasaran kita ini ke siapa. Kita kan mau menargetkan panahnya itu produknya, busurnya itu strateginya, dan sasaran anak panahnya itu adalah konsumen gitu loh. Dan pemain yang saling memanah itulah disebut kompetitor. Istilahnya ini seperti medan perang, battlefield gitu, di medan perang. Ini teori-teori tadi sudah disinggung sama kelompok yang presentasi ini, kelompok berapa ya tadi lupa, kelompok terkait dengan brand positioning, ada Ulrich, Jack Trout, ada Michael Porter. Kalau saya lebih seneng Keller ya, Keller sama Eker, karena dia udah yang terbaru antitesisnya. Kalau yang Ulrich memang dia awal muncul, lalu diperbaiki, dibuat relevansi yang sangat modern oleh Eker gitu loh, Eker dan Keller. Keller ini di satu kampus ya sama Cat apa Kotler ya. Masih ada orang masih hidup Kotler. Di Amerika dia masih hidup, dia masih ngajar ya, satu kampus kalau tidak salah. Nah, di sini empat ahli berbeda-beda memfokuskannya ya, memfokuskan pada benak konsumen, perang di benak konsumen itu si Rice. Kalau si Porter ini konsepnya tentang strateginya seperti apa gitu ya, memanah yang tepat tuh yang bagaimana, pakai busur panah yang jenis apa, merek apa, berapa kecepatannya, dari
dari sudut kemiringan berapa, dari atas bukit atau tidak itu si Michael Porter gitu ya. Jadi pendekatannya berbeda-beda pemikirannya ya. Apakah kita mau menyasar itu berdasarkan kebutuhan mereka atau kita punya jenis produk atau cara menjangkaunya itu kita mau pakai media apa, kembali ke keuangan, kemampuan keuangan dari si perusahaan. Begitu. Jadi harus didukung oleh kekuatan organisasi ya, implikasinya seperti itu. Jadi jangan ngadi-ngadi misalnya aku mau iklan besar-besaran, mau sewa Raffi Ahmad, padahal juga produk baru, gitu. Produk baru lah, uang kamu seberapa, berani banget gitu kan. Misalnya ada Bu, saya sudah ambil kredit dari bank misalnya. Tapi pastikan dulu ya, harus dikaji secara ilmiah, di prasurvei dulu mereka dampaknya seberapa sejauh ini kalau mengiklankan. Memang lumayan ya, berapa miliar ya. Cuman dia menampilkan pegang produk aja dia berapa miliar, berapa ratus juta gitu. Tapi memang balik modalnya lumayan karena background kredibilitasnya nggak main-main gitu ya. Katanya sih gitu. Karena saya punya teman, berapa mahasiswa ya, teman karena sudah lulus saya anggap teman ya, mahasiswa ini dulu mahasiswa marketing terus bikin usaha tentang pencucian sepatu, terus produk-produk tentang sepatu gitu. Tidak ada jual sepatu, dia jual sepatu sport. Dia cita-citanya ingin punya gerai sepatu kayak Foot Locker. Jadi Foot Locker seperti sport station lah, jualan merek-merek sepatu gitu. Tapi dia khusus yang lokal punya gitu ya, kayak Asics dan lain sebagainya. Nah, tidak hanya jual sepatu, dia termasuk cuci sepatunya, terus aksesoris sepatu seperti wangi-wangi sepatunya, semir sepatunya. Dia menyasar untuk orang-orang yang memang pekerja dan olahragawan ya. Lalu satu saat dia kan konsultasi gitu. Terus saya kaget loh, kamu pakai influencer ya? Iya Bu, influencer. Tapi perempuan sih, perempuan kayaknya yang pernah main film apa ya, Yowis Pen apa ya, saya lupa, Mariska Mariska gitu. Terus dia bilang lumayan Bu begitu, tapi memang agak mahal sih Bu, sekitar 50 juta. Jadi dia bayar si artis itu 50 juta buat jadi endorse-nya produk dia, sepatu itu, aksesoris sepatu itu. Terus dalam waktu 1 bulan itu lumayan, yang beli juga meningkat gitu loh. Tetapi ada masanya katanya, tidak long lasting, jadi tidak sampai 5 tahun ya. Artinya endorsement itu juga ada batasnya, kekuatan dia, power dia mempengaruhi itu ada batasannya, tidak bisa selamanya. Mungkin kalau dia makin besar agak lama, tapi tergantung kan bagaimana kita mengkomunikasikan ya. Lalu kalau menurut Keller, di sini customer brand equity, jadi kalau mau membangun merek atau produk itu biar bisa dikenang, ya bukan hanya caranya yang pas, mau posting di mana, tapi juga produk sendiri itu harus bagus, dari dalam sendiri berkualitas ya. Jadi harus bisa asosiasi terkait dengan quality produknya gitu, supaya dipercaya dan juga gampang diingat. Jadi percuma ya kita ngendorse tapi produknya jelek gitu, produknya gampang rusak, produknya nggak awet misalnya, terus kurang kurang kokoh atau apa. Aduh, itu parah. Jadi memang namanya marketing itu banyak faktor. Dan terakhir di sini ada Eker. Eker ini maksudnya adalah identitas sistem. Nah, ini harus benar-benar selain dia punya kualitas, manfaatnya harus ada, dampaknya harus ada. Ketika dipakai, apa dampak yang bagi si pemakai gitu loh. Kalau tidak ada dampak ya tidak terlihat, tidak dibesar-besarkan, tidak diiklankan atas dampak itu, ya buat apa? Ya nggak ada identitas. Identitas itu adalah berdampak, produk itu harus berdampak, bernilai, bermanfaat, dan juga bikin sebuah identitas baru pada diri si konsumen itu tadi, yang merujuk pada kata kerja gitu ya, kata kerja identitas kan, smart, terus mudah dicapai, terus elegan, terus modern gitu ya, beautiful misalnya, healthy. Jadi kata kerja itulah sebagai identitas sebuah merek ya. Produk kamu itu akan menciptakan satu kata kerja apa bagi si pemakai, itulah yang dimaksud dengan Eker punya konsep. Oke, paham ya? Ada 4 dimensi tentang brand positioning ya. Lapisannya juga banyak sekali nih, 4 dibedah lagi. Kalau si siapa Restaurant itu perangnya di pikiran, Biasa kalau perang pikiran, medianya apa? Medianya komunikasi, promosi, voucher, diskon. Lalu strateginya bagaimana itu ya? Melalui media, ambil endorse misalnya. Lalu cara jualannya juga harus tepat gitu ya.
Lalu di samping itu juga harus perhatikan kualitas barang. Selain kualitas barang, juga barang itu punya dampak yang bagus dan akhirnya membuat jati diri yang oke bagi penggunanya. Nah, ini dia kesalahan-kesalahannya. Jadi kalau misalnya mau membuat produk terus bisa dikenang, kadang kan kita masih awam belajar, gitu kan masih belajar, masih banyak salah. Nah, biasanya yang salah paling sering di ini saling sering dilakukan oleh produsen ketika ingin merebut hati konsumen itu adalah hanya pada slogan saja, gitu ya. Pada slogan harus fokus pada logo, ya tidak, tapi dia holistik ya. Merebut hati dan pikiran konsumen itu tidak hanya slogan. Slogan itu adalah bagian, memang wajib ada, tapi tidak hanya itu, ya. Terus yang berikutnya juga tidak harus hanya promosi saja, ya. Strateginya tuh banyak, teman-teman, ya. Terus juga kadang dalam iklan itu menganggap dia itu yang paling nomor satu. Ya banyak ya teman-teman nomor satu brand apa-apa. Tapi kan setidaknya harus diikuti dari hasil survei. Itu boleh. Misal mengiklan bahwa dia menjadi top brand di tahun 2002 apa. Tapi jarang loh produk yang berani ngeklaim. Kecuali memang dia sudah dapat penghargaan itu, award itu gitu ya. Kalau tanpa bukti, kalian yang sebagai konsumen, biasanya perempuan di skincare itu skincare sering overclaim. Juga produk-produk yang sering overclaim, itu harus dibuktikan dulu. Dia berdasarkan survei atau apa. Dia merasa paling berdampak. Biasanya kita gampang banget dipengaruhi oleh influencer atau selebgram yang menggunakan produk itu atau klaim yang bersifat garansi uang kembali kalau tidak terbukti. Ternyata juga mau dibuat garansi sulit gitu loh. Mau kita klaim garansinya sulit juga. Jadi hati-hati, ini biasanya kesalahan umum dalam praktik dan banyak terjadi dan sudah banyak juga yang masuk ke ranah hukum ya. Siapa itu saya lupa nih, kita Mizani sama dokter siapa yang dia punya skincare tuh dia ngeklaim itu. Nah, ini berbahaya. Ya, dia ingin memang benar-benar ingin berproses ke brand positioning tapi salah caranya keliru gitu, ke overclaim. Kita bilangnya era sekarang seperti itu. Lalu tidak punya keunggulan yang nyata, tidak berbeda, terus juga tidak realistis beberapa iklan dan kenyataan manfaatnya. Ya. Lalu di satu sisi kita sudah beli produknya hari ini, oke produknya, besok kok produknya jadi nggak bagus gitu ya, kok warnanya beda, apalagi yang makanan itu sangat sangat beresiko untuk tidak konsisten. Jualan-jualan yang makanan itu kan, yang misal keripik digoreng, di live kan, terus besoknya ada yang beli banyak karena diskon, terus besok beli lagi yang kedua kok rasanya beda, agak mau busuk. Nah ini berbahaya, tidak konsisten. Nanti brandnya jatuh, dia susah lagi untuk naik. Kalau brand sudah jatuh itu sulit ya. Reputasi itu adalah barang paling mahal di dunia, termasuk reputasi harga diri. Kalau kita sudah dicap jelek, untuk bangkit lagi itu susah banget, teman-teman. Membangun kepercayaan itu sulit ya. Nah akhirnya yang tidak alami gitu, posisi kita citra merek ini tidak alami ya, tidak bisa diingat dan akhirnya publik itu kayak menyampingkan merek tersebut. Jadi biar pas ya harus tahu posisi targetnya mau ke siapa gitu ya, dan utamakan memang dia kualitasnya konsisten gitu ya. Terus ada alasan kenapa sih konsumen harus beli itu, apa dampak yang dihasilkan kalau menggunakan produk tersebut. Tapi ya juga realistis dan relevan, jangan overclaim, kira-kira seperti itu ya. Ini ada contoh teman-teman tentang wisatawan urban. Kalau Ibu sih lebih seneng terkait brand positioning ini sekarang terkait dengan wisata itu ya, tidak hanya produk. Karena yang paling enak itu yang belum diolah itu adalah wisata. Apalagi di Kota Kupang itu banyak yang belum diolah ya wisata-wisatanya. Sebenarnya Kupang ini adalah berlian gitu ya, berlian yang istilahnya masih tercecer, belum dimanage dengan baik ya, belum dimanage dengan baik. Nah, di sini bisa saja terjadi wisata-wisata di daerah pedalaman yang mereka ini yang sudah berjalan di Wairebo ya, teman-teman, di Flores. Jadi mereka membuka diri untuk bisa jadi desa wisata dan kita katakan sebagai ekoturism premium ya, yang menawarkan pengalaman-pengalaman ke gunung. Biasanya ini laris banget pendatang pendatang dari kota. Kan kita tahu bahwa NTT ini adalah tempat atau wilayah liburan premium selain di luar negeri gitu ya. Tetapi luar negeri pun masih kalah dengan kita punya ini provinsi, teman-teman. Dan tahu nggak, NTT itu di mata orang Jawa itu adalah wisata eksklusif. Jadi siapa yang
jalan-jalan sampai ke Bajo atau ke Flores atau Werebo dianggap sudah naik haji ya. Bagi wisata eh, bagi traveler itu naik haji sekarang itu ke situ gitu ya, ke Werebo. Dulu Raja Ampat sih, karena Raja Ampat mungkin agak mahal, tapi untuk bisa ke NTT kan masih lumayan ya. Nah, di sini contohnya seperti itu, difokuskan misalnya untuk wisatawan urban di daerah perkampungan wisata, lalu berbasisnya komunitas lokal dan konservasi alam, melihat alam liar ya. Itu masih banyak yang belum digarap, terutama di daerah NTT. Nah, ini Bu juga lagi proyek ke sana, terutama di TTS, teman-teman. Oke, kurang lebih seperti itu untuk brand positioning. Jadi tidak hanya berstrategi akan barang tersebut, tetapi juga tidak klaim, tidak asal merasa dia yang paling oke, padahal buktinya juga belum ada yang terkait dengan survei. Buktinya tuh bisa dari survei, dari testimoni, dari uji top brand kayak Michelin misalnya ya. Pernah dengar ya Michelin? Michelin itu untuk hospitality. Jadi ada hotel, restoran, dan kafe itu ada asesornya. Ada asesornya untuk menilai bahwa mereka ini bagus dari segala aspek. Itu namanya Michelin gitu ya. Dan satu-satunya yang dapat Michelin kayaknya di Bali baru satu apa ya, di Jogja saya lupa. Di Indonesia baru sedikit ya. Karena kan nggak semua wisata, tempat wisata tuh mau di diakreditasi lah, dinilai begitu secara mutu ya. Nah, kalau sudah dapat penghargaan itu boleh silakan mengklaim sebagai senjata untuk positioning. Biasanya ada yang pengusaha, aku mau dong untuk ISO, aku mau dong untuk uji-uji haki misalnya untuk pembuktian kayak kita misalnya biar diakui sebagai mahasiswa yang bertalenta nanti dengan ketika open recruitment itu punya banyak sertifikat. Kita ikut sertifikat keterampilan bahasa Inggris, sertifikat public speaking, coding, misalnya sertifikat pajak, private. Nah, dengan itu kita bisa mengklaim di depan owner bahwa kita tuh orang yang lulusan yang bertalenta juga, punya skill. Nah, di situ baru brand positioning kita lumayan gitu, bisa dikatakan baik ya. Nah, sehingga harus dibuktikan juga habis itu ketika sudah diklaim harus dilakukan secara sehari-hari sebagai si produsen itu. Jadi harus konsisten, juga kerjanya harus bagus, harus ditunjukkan hasilnya. Sama, produk juga sama. Manusia tuh seperti itu, harus punya brand positioning juga, teman-teman. Nah, ini dia kunci keberhasilannya. Jadi harus betul-betul berdasarkan riset. Jadi ada loh, ketika menciptakan produk, itu kebanyakan memang bedah jurnal. Rata-rata banyak yang lomba ide PKM itu bedah-bedah jurnal. Bahkan pengusaha yang awal-awal kecil-kecilan, aduh aku mau usaha apa ya? Ya kita bedah jurnal. Karena artikel-artikel penelitian itu membahas tentang problem di masyarakat yang belum terselesaikan, yang butuh solusi dalam bentuk produk. Waktu itu pernah ada ya, dia pengusaha sukses masih muda seperti kalian, masih anak mahasiswa, diwawancarai Kick Andy. Saya lupa dari mana, entah Solo, entah Jogja, pokoknya dari Jawa, entah Jawa Barat. Dia bilang, kenapa usahanya jamur ya? Jamur. Jadi bikin restoran itu semuanya tentang jamur. Ada jamur kuping, jamur macam-macam ya, jamur putih, jamur kancing. Restoran tuh semuanya jamur. Jadi ada bisa petik jamur. Jadi semua menu itu jamur, ada tongseng, ada gulai jamur, ada sate jamur, ada bakso jamur, jadi semua tentang jamur. Dan restoran itu laris banget dan jadi tempat wisata juga, tapi agak keluar Jogja sedikit. Nah, itu ditanya idenya dari mana? Karena kenapa bisa bikin usaha tentang jamur gitu loh. Kamu brand positioningnya bisa membidik ke beberapa orang wisatawan tuh karena apa? Karena dia membaca jurnal, membaca artikel jurnal yang terkait dengan jamur gitu belum banyak diolah di Indonesia dan dianggap itu parasit karena memang ada orang yang menganggap itu adalah barang kotor gitu loh tapi kalau benar-benar dihigienis dibersihkan dia jadi sebuah makanan bergizi yang bernilai itu yang sebuah ceruk pasar atau peluang yang tidak terlihat yang dia bisa lihat. Oke, itu cara menciptakan sebuah produk. Bagaimana membranding dia juga mengiklankan tapi tidak pernah pakai endorsement ya, tidak pernah pakai endorsement karena kalau pakai endorsement takutnya meledak tempatnya dia kan kecil dari takutnya itu. Dengan itu saja dia sudah bisa berputar untuk keuntungan. Ya, jadi dia berbasis riset dan insight lalu juga relevan, orang juga suka makan jamur ada beberapa pasar, terus juga dia sulit ditiru karena kan tidak semua punya akses untuk bisa membudidayakan jamur, juga didukung dengan memang kapabilitas dia
keuangan dan kemampuannya itu ya. Dan juga dia konsisten jualannya yaitu itu aja, tidak merambah ke yang lain. Jadi hati-hati dengan diferensiasi kalau membuat produk baru di luar jamur. Misalnya dia udah bikin restoran tentang jamur, terus dia mau bikin restoran lagi tentang ayam gitu misalnya. Dia biasanya sangat berhati-hati. Karena itu dua hal yang berbeda, dua dimensi yang berbeda seperti langit dan bumi. Jadi harus konsisten dulu di satu titik sampai benar-benar omset 1 miliar, baru dia mungkin serahkan dimensi yang lain itu ke kadang ada yang bilang dibikin perusahaan cabang atau perusahaan anak perusahaan. Jadi berbeda. Dia harus berbeda pengelolaan. Karena berbeda roh, berbeda jiwa, berbeda badan. Karena udah beda lagi. Jadi hati-hati dengan diferensiasi ya. Lalu harus ada audit berkala karena banyak kejatuhan-kejatuhan merek dan brand terkenal itu karena lengah di audit keuangan. Yang terakhir ini ada berita si Jerome Pauline punya ST Indonesia akhirnya tutup semua gerai di Indonesia karena dia tidak pernah tidak detail. Sebenarnya dia orangnya pinter ya, tapi karena cabangnya terlalu banyak, dia lengah dengan satu orang. Dia udah tahu orang itu pelakunya gitu. Rata-rata kita ini harus kejam kalau berbisnis ya. Ingat kan saya sudah pernah bilang, bisnis is bisnis, family is family, friend is friends. Kalau bisnis ya, walaupun dia teman kamu, keluarga kamu harus benar-benar ada hitam di atas putih, harus ada materai, harus ada bawa ke apa namanya hukum, ada notaris. Ya sudah seperti itu. Tidak boleh karena misal kita ada ikatan batin dengan teman, jadi nggak enaknya nggak jadi gitu ya. Harus kejam, bisnis itu harus kejam. Malah kalau kalau kalian karakternya tidak tega, sebaiknya ya jangan rekrut teman atau orang yang ada ikatan batin. Orang yang tidak kalian kenal aja lebih baik supaya kalian bisa lebih kejam. Bahkan pebisnis sukses itu adalah pebisnis yang kejam ya. Jangan dikata Elon Musk tidak kejam. Kalau sesuatu yang sukses tuh biasanya orangnya sangat-sangat kejam ya, sangat keji dan sangat kejam gitu. Harus disiplin sekali. Nah, di sini artinya benar-benar punya evaluasi yang ketat, lalu berkala ya. Siapa tahu memang Jerome di satu sisi dia kurang kurang telitinya di situ. Bisa jadinya begitu ya, teman-teman. Nah, ini dia terkait dengan positioning. Jadi bukan apa yang kita inginkan sebagai produsen akan produk, tetapi posisi yang realistis di dalam benak konsumen ini bisa bermanfaat dalam jangka panjang ya, dan juga harus dipertahankan. Tidak hanya oh kita pernah di posisi nomor satu sebagai yang paling laris, terus habis itu ada pesaing sedikit kesenggol terus kita kalah, enggak gitu. Persaingan itu memang seperti itu, tapi bagaimana bisa bangkit naik lagi. Nah itu terus begitu naik turun naik turun. Nanti kalau sudah tahu iramanya asik dan akhirnya kompetitor itu akan jadi seperti sahabat cermin gitu ya cermin. Makanya kan kemarin Ibu bilang ketika Steve Jobs meninggal, Bill Gates itu sedih karena dia seperti itu, dia seperti lari lomba di sebelah-sebelahan gitu, mereka sebagai pemacunya ya, mereka berdua itu memacu dirinya untuk selalu berinovasi. Oke, ini udah hampir mau setengah 12, sedikit lagi Ibu kasih contoh bahwa Ibu pernah, Ibu lagi proses untuk melakukan penelitian terkait dengan ini, apa, wisata Timur Premium ini brand positioningnya. Oh, ini kenapa ke sini nih? Tadi. Oke, ya maka tadi Ibu tanya, ada nggak yang dari TTS gitu ya, dari Timur Tengah Selatan ya? Karena di Jogja udah banyak banget yang kayak gini teman-teman, dan di TTS itu belum ada dan bisa jadi potensi kedua setelah Wairebo. Jadi kan tidak hanya uang itu berputarnya di Bajo saja ya, kalau bisa tuh berputar di Pulau Timur yang pulau utamanya gitu loh. Kan kasihan masa iya Kota Kupang cuma buat transit doang ke Flores gitu. Justru lucu ya, daerah-daerah kabupaten yang agak jauh gitu malah lebih maju ya. Sama, dulu di Jogja yang lebih maju tuh awalnya kota Jogjanya, tapi ternyata Gunung Kidul jadi wisata premium sekarang. Dia sudah banyak menarik investor kayak dari Jakarta, itu ya beberapa artis Jakarta sudah membuat wisata seperti di Yunani, dibuat pantai-pantai seperti di Yunani itu dibikin bangunan yang bagus untuk beberapa wisata eksklusif bahkan ya, dan memang kuat di sosial media. Nah, di sini TTS juga punya keunikan ya teman-teman, pegunungan dan masih asli ya. Jadi keunikan utama Nusa Tenggara Timur itu satu, organik. Barang-barang organik itu masih diincar sama negara maju. Dia ada ikan juga masih asli gitu kan, ikan berlimpah untuk negara, untuk pulau-pulau besar, kota-kota besar, ikan itu harga yang sangat mahal sekali bisa didapatkan ya. Udara sejuk itu juga susah itu jadi barang mahal, jadi berlian untuk beberapa komunitas-komunitas kota besar.
dan memang dia ada adat yang khusus, tradisi, punya nilai yang oke gitu ya, ada filosofi yang bagus yang tidak didapatkan di kota, alamnya juga masih asli ya, aksesnya juga tidak sembarangan bisa ke sana dan memang masyarakat lokal saja yang menjaga dan boleh ke sana ya. Dan di sini ada masalah utama atau yang kita bisa lihat sebagai peluang ya teman-teman, yaitu tidak semua ya bisa dijadikan unggul. Mungkin karena market leadernya sudah si Rebo dan saat ini Nuka Molas juga naik ya. Nuka Molas juga naik karena dia brandingnya seperti pulaunya filmnya Moana. Jadi brandingnya seperti itu. Siapa tuh yang membranding begitu? Sebenarnya agak tidak mirip tapi kiri kanannya mirip gitu loh. Lucu aja sih. Filmnya memang mau naik lagi karena yang 2026 itu mau dibikin live action. Jadi tiba-tiba disinggung lagi soal NTT pulaunya Moana itu tadi. Ya, jadi yang naik sana lagi gitu. Kita berkali-kali berusaha untuk Kupang sebagai utamanya ini belum dapat perhatian dari masyarakat luas, malah yang terluar-terluar ini gitu. Mungkin berkat mereka ya, berkah buat mereka yang memang jauh dari pusat kota. Lalu saat ini belum ada kekuatan ya, perbedaannya si TTS ini dengan Werbo itu apa? Karena memang Werbo kita katakan sebagai market leadernya, karena dia duluan yang sudah punya branding gitu. Ya, karena sudah diakui sebagai UNESCO juga, dia punya satu ini kekuatan klaim yaitu diakui sebagai UNESCO. Gitu ya. Lalu fokusnya bukan hanya bisa dikunjungi wisatawan, dia punya kualitas yang oke ya terkait dengan alam, lalu nilai filosofi bagaimana hidupnya gitu kan. Nah, ini perlu 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 pembenahan ya teman-teman, perlu pembenahan beberapa gitu ya. Nah, di sini target pasarnya memang orang-orang menengah ke atas yang masih muda yang memang suka traveling yang kota besar. Nanti tinggal kita buat proposal untuk open tripnya misal seperti itu di beberapa BUMN di Jakarta. Kalau mereka ambil cuti akhir tahun gitu, kita bisa bukakan untuk open tripnya gitu ya. Atau selain itu bisa untuk orang-orang yang memang suka itu, suka dengan alam ya. Bisa jadi dia travel vlogger gitu ya, konten kreator dari luar negeri atau memang orang asing gitu ya. Dan memang niche atau pasarnya ini ceruk pasarnya ini fokusnya kata kerjanya adalah adventure gitu ya, adventure dan orang-orang yang wellness, wellness itu cari ketenangan, terus mencari ini ya inspirasi dari hiruk pikuk kota, dari orang-orang dari kota besar yang pengen menenangkan diri, gitu kan. Nah dari sini kita bedah lagi apa sih kelebihannya mereka. Kita pakai ilmunya tadi ya Van Ecker apa yang kualitas tadi punyanya Jack Trout. Porter ya, punyanya Porter strateginya bagaimana, nilainya seperti apa yang didapatkan. Nah, kita bisa ramu dengan baik. Lalu diceritakan juga komunikasinya, medianya seperti apa, bahkan mungkin nanti dibuatkan video dan sebagainya. Kita punya brand essence, tagline-nya dan sebagainya. Timur Premium. Kemarin Ibu ajukan penelitian dan memang alhamdulillah puji Tuhannya yang lolos gitu ya teman-teman. Ada kakak tingkat kalian 2 orang yang Ibu minta untuk mendampingi Rafael ya. Karena memang dia suka penelitian ya kurang lebih begitu nih prosesnya. Jadi Ibu juga memproses bagaimana supaya pertarungan di otak para calon wisatawan yang ke sana itu bisa membedakan dengan yang sudah terjadi di Wairebo gitu ya. Kita mau lihat mana nih yang berbeda dan jadi keunikan gitu ya. Tidak untuk semua orang ya teman-teman. Memang daerahnya kan karena agak susah dijangkau ya. Dan mungkin lebih mudah dibandingkan Werebo sih. Tetapi di satu sisi kan daripada kota-kota lainnya, dia memang punya keunikan susah untuk ke sana itu aksesnya. Justru yang menjadi tantangan tersendiri ya. Oke, teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya. Mungkin ini yang terakhir terkait dengan inovasi produk. Kenapa ya produk harus berinovasi, Bu? Gitu ya. Kenapa? Tadi ada yang tanya, Bu, supaya bisa dapat hati dan otak konsumen ini supaya dikenang, apakah harus salah satunya inovasi? Apakah harus yang sudah ada ini diperbarui, dibuat sesuatu yang baru, atau ditambahkan hal yang baru tuh? eh, apakah iya atau tidak gitu ya. Tergantung ya teman-teman, karena inovasi itu memang penting dan harus dilakukan secara berkala. Jujur inovasi itu harus dilakukan ya. Inovasi itu banyak. Ada loh, ada khusus mata kuliah inovasi. Wow, itu mata kuliah yang sangat kompleks sekali. Saya ikut mata kuliah inovasi itu kepala pusing, pecah karena ada dimensi yang sangat banyak.
Jadi inovasi itu tidak harus produk ya. Inovasi itu bisa dari sistem, inovasi itu bisa dari SDM-nya dibongkar ulang. Makanya ada reshuffle kabinet yang nggak bisa kerja dibuang-buang. Itu yang dimaksud dengan innovation SDM. Inovasi itu sangat-sangat luas sekali. Pola pikir juga, menginovasi pola pikir para produsen juga bisa. Apa yang terjadi dengan Telkomsel itu adalah inovasi dari pola pikir. Itu kepanjangan dari SDM. Jadi Telkom itu kan yang lama, Telkomsel itu anak perusahaan, isinya orang muda-muda. Nah, di sini juga salah satu inovasi. Akhirnya bikin produk-produk baru seperti IndiHome, WiFi. Kalau telepon-telepon jadul manual pakai kabel itu kan di Telkom. Nah, Telkomsel itu yang urus WiFi-nya. Oke, jadi kenapa harus bikin inovasi, Bu? Tujuannya apa sampai membedah-bedah hal-hal tersebut ya? Ya, tentu saja produk yang sudah ada itu biar long lasting, tidak kalah saing, karena kan namanya persaingan berdarah-darah pasti yang baru-baru selalu muncul itu ya. Jadi usianya tuh biar terus panjang, biar terus dikenang. Terus juga pembeda keunikan dia tuh bisa terlihat terus gitu loh, bisa bisa menonjol perbedaan produk itu. Lalu segmentasi baru yang karena generasi kita kan selalu berubah, ada gen alpha yang sedikit lagi mengenal produk karena gen alpha itu anak-anak di bawah Z, ini masih SD tuh yang ngomongannya udah tajam banget, itu new segmentation banget tuh ya. New segmentation ini yang perlu digarap gitu ya. Makanya perlu ada inovasi pendekatan ke arah mereka-mereka ini gitu ya. Lalu di satu sisi nilainya juga harus ditambah. Jadi umur produk tadi kan ada siklusnya ya. Siklusnya kan udah dewasa, terus nanti decline turun. Memang namanya sesuatu itu dia benda hidup. Jadi produk itu benda hidup. Bisa jadi kalau tidak dilakukan sebuah hal yang baru, dia nanti keluar, tersingkir secara alamiah dari pasar atau dari perhatian para konsumen, baik konsumen lama maupun konsumen baru. Jadi kita ini manusia yang dinamis ya. Kadang lihat hal yang baru pengen nyoba, apalagi itu kan barang yang sangat murah misalnya. Wah, itu lebih gampang lagi beralihnya. Makanya perlu ada inovasi ya. Di satu sisi juga biar pasar itu terus terjadi dinamika, tidak sepi-sepi aja jualannya itu terus itu. Terus juga untungnya juga semakin bisa ditargetkan kembali. Oke, silakan yang mau ditanyakan. Ya, mungkin Ibu ini sudah sampai ke kesimpulan. Silakan ada yang mau tanya atau tidak? Sudah paham ya? Ya, sudah paham ya. Mungkin Ibu mau membahas terkait dengan satu dua pertanyaan yang muncul. Tunggu. Satu dua pertanyaan yang muncul tadi sudah dibahas oleh, ini kelompok berapa sih? Kelompok 9? Apa nih, Bu? 9 ya, betul ya, kelompok 9 ya. 8 Ibu, 8 Ibu. Oh, sorry, 8 ya. 8. Tadi ada pertanyaan yang sangat bagus. Tadi Ibu sudah bantu jawab sih, kenapa sih inovasi penting gitu ya. Tergantung tujuannya. Bu, perlu nggak saya inovasi? Saya nggak ada uang, Bu, untuk merombak produk atau merombak sistem, merombak SDM gitu. Tidak ada tenaga juga. Pikiran saya tuh yang penting jualannya laku, Bu. Meningkatkannya gimana? Saya tuh bagaimana caranya bisa bayar hutang modal saya. Banyak kan itu sih yang ditanya kalau lagi modalnya setengah pas-pasan gitu ya. Masa iya, Bu, saya sampai mikir ke inovasi. Siapa tahu emang jawabannya salah satunya untuk bisa balik modal itu inovasi. Inovasi kan ada sistem, ada skalanya ya. Ada yang menengah, kecil, sederhana, ada yang inovasi besar-besaran. Silakan ambil yang paling sederhana saja gitu ya. Inovasi itu tidak harus yang sesuatu yang sangat modern dan butuh tenaga yang over ya. Bisa aja dia berupa perubahan iklan, misal iklan atau tagline atau sesuatu yang disesuaikan dengan kemampuan dan kapabilitas produsen ya. Kadang kan kalau tidak mampu ya jangan dipaksa. Yang berbahaya kalau tidak mampu dipaksa. Kadang begitu. Harus ganti Bu packagingnya. Ya, jangan sembarangan ganti packaging. Ada loh mengganti packaging walaupun itu produk yang sama. Kebanyakan konsumen itu sebenarnya pernah Ibu melakukan survei ya. Padahal itu produk lama, produk yang banyak peminatnya, tiba-tiba ganti ganti packagingnya walaupun mereknya sama, ganti nama. Aduh, sakit hati konsumennya gitu. Konsumen sudah suka dengan warnanya, sudah suka dengan bentukan tampilan produknya,
diganti gitu ya. Nah, apakah produsen ini sudah melakukan prasurvei atau survei terlebih dahulu ketika diganti? Bagaimana gitu. Walaupun isi dan kualitasnya sama, kadang konsumen itu untuk bisa menerima hal yang baru butuh proses gitu. Kadang males gitu beli karena warna jadi jelek. Ya, ada banyak banget gitu ya. Nah, tapi karena kebutuhan inovasi yang mau tidak mau dilakukan. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini udah hampir 12, kita sedikit lagi untuk presensi. Oke, mungkin Ibu satu pertanyaan tadi yang terkait dengan unique selling proposition, USP. Istilah USP ini anak marketing banget ya. Dia memang elemen utama ya teman-teman, cara menjual ya, menjual yang unik ya. Posisi unik dalam menjual itu pembeda, memang pembeda merek ya dengan yang lainnya. Jadi kualitas, bagaimana membuat kualitas produk itu berbeda, Bu. Ya kita pakai rumusan USP itu tadi, unique selling propositions. Nah, itu apa saja? Kalau harus yang kuat itu yang bagaimana sih Bu? USP yang kuat itu yang sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu ya teman-teman. Konsumen memang butuh itu, benar-benar dibutuhkan ya. Ada pasarnya. Kalau memang nasi kuning yang gimana sih yang sangat dibutuhkan gitu. Yang memang sehat. Kan nasi kuning selama ini kan embel-embelnya hanya untuk penahan lapar. Habis itu tanpa tahu di baliknya ada kalorinya berapa karena ada santannya itu dia. Itu mungkin perlu dibedah kembali ya supaya kebutuhan kebutuhan yang belum terjawab yang seharusnya segera dijawab sebagai solusi itu bisa diakomodir gitu. Dan memang harus harus menjadi sesuatu yang berbeda dengan kompetitor, jangan sama. Yang susah itu. Kalau mau sesuatu yang beda, kamu harus kenali dan pahami pesaing. Kalau kamu tidak bersahabat dengan pesaing, gerakan pesaing, malah ada istilah seperti ini loh. Kadang kita berteman gitu, padahal dia pesaing. Biasanya lucu ya, namanya love hate relationship dalam bisnis tuh pesaing dan yang rekan itu malah lebih dekat itu dengan pesaing jujur karena dengan itu dia jadi lebih maju dengan rekan itu malah lebih banyak di backstabbing ya ditusuk dari belakang dengan pesaing itu malah ada jarak karena memang sama-sama punya teritori saling menunjukkan yang terbaik tapi di satu sisi saling belajar malah keren kalau dengan para pesaing ini kita malah jadi bersahabat sebenarnya kalau dalam berbisnis gitu. Nah gitu ya USP ini memang di satu sisi tergantung dari kemampuan si owner. Kadang kan kita ingin membuat sesuatu yang berbeda itu bagaimana, tapi pahami pesaing benar-benar. Ada loh ilmu tentang memahami kompetitor. Kadang caranya tuh banyak ya, banyak yang terjadi itu caranya kalau di Telkom ya, di Telkomsel itu ada departemen marketing intelijen. Ada marketing intelijen. Jadi dia memang salah satu departemen marketing, ada divisinya yaitu intelijen. Jadi kadang juga hobinya pekerjaannya membeli dan meriset barang-barang pesaing sih. Atau kadang ada anak magang yang masuk ke perusahaan pesaing juga ya untuk melihat perubahan, peluang, mengadaptasikan secara cepat juga. USP seperti itu ya. Kalau ada perubahan harus cepat ikut berubah. Kalau misal ada peluang yang kira-kira, oh lagi viral tentang ini gitu ya, langsung ditangkap peluangnya. Lalu habis itu kita lakukan perubahan gitu ya. Nah itu kembali apakah butuh uang atau modal? Ya tentu saja butuh uang, modal dan tenaga. Ya berat kan namanya berbisnis itu berat sekali teman-teman. Tidak gampang ya. Bahkan tidak bisa tidur bahkan kalau punya usaha. Gimana kalau besok nggak laku? Pegawaiku makan apa, digaji bagaimana, apalagi kalau mau lebaran pusing. Kadang teman saya kalau lebaran, mau hari raya tuh kepala pusing. Kalau belum untung dia nggak bisa ngasih THR, sedangkan THR itu sebagai salah satu syarat perusahaan gitu loh untuk bisa memenuhi undang-undang ketenaga kerjaan. Kalau nggak ada THR dan gaji ke-13 itu bisa dituntut perusahaannya. Lah kalau belum untung, perusahaan belum sehat, bagaimana Bu? Ya kamu harus cari cara. Apakah kamu harus menggadaikan motor, gelang, kalung, silakan gitu. Nah, disitulah pentingnya kita punya brand positioning supaya penjualan itu stabil bahkan meningkat terus dan menerus. Karena tujuan dari positioning ini ya kembali lagi supaya laku, terus dikenal, terus ada untung terus itu kan. Namanya menjual itu tidak hanya sekali selesai enggak, bahkan kita terus mencari lahan-lahan baru yang belum digarap. Nah, terus yang sudah beli ya dipastikan dia tetap setia. Makanya positioning itu sangat-sangat penting gitu ya, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya eh, tidak ada sebenarnya ya strategi positioning yang paling efektif
ada sih. Kalau mau bilang ada, tapi di satu sisi ya efektif atau tidak. Namanya efektif itu kan cara yang tepat sasaran, tujuannya apa, terus caranya bagaimana. Misalnya kita mau lulus cepet Bu, caranya gimana? Cara efektifnya gimana supaya lulus cepet, supaya nilainya A semua. Kita pada udah buka layar, udah duduk di depan, sudah menjawab semua pertanyaan, bisa aja salah input dosennya. Nah, cara yang efektif itu yang bagaimana kalau strategi positioning yang di satu sisi disesuaikan ya sama kita sebagai owner ya. Produsen itu harus tahu kemampuan. Kadang kalau nggak tahu kemampuan, misalnya si Jerome ini tahu dia sibuk dan memang perusahaan itu harus diaudit berkala secara detail tanpa melihat background siapa nih partnernya. Ya sudah sewa orang gitu loh, sewa orang buat ngaudit diam-diam gitu, misalnya dia auditor diam-diam ngecek. Kalau perusahaan tidak pernah dicek, keuangannya bisa bocor. Banyak yang terjadi gitu loh. Banyak yang diselewengkan, banyak yang nilai patennya akhirnya diakui. Sampai terjadi dengan Tempo Gelato di Jogja ya. Karyawannya sendiri loh yang menusuk dari belakang akhirnya bikin produk tandingan terus kalah loh yang asli. Banyak terjadi ya. Pada posisinya udah bagus, sudah di atas awannya, brandnya sudah dapet. Nah, sehingga hati-hati sekali, jadi yang efektif itu sesuai kemampuan. Kalau tidak mampu, bagaimana biar mampu ke sana. Ya, jadi harus jaga fokus dan harus relevan juga. Oke, di sini kita simpulkan saja. Jadi untuk bisa menempatkan merek ya, yang unik ya, merek yang unik di kepala konsumen ini ada 3 hal. Silakan Anda bisa lihat di layar ini kesimpulannya ada 3 hal. Yang pertama, dia sebagai produk itu bernilai, bervalue. Bervalue itu bisa memberikan dampak pada pengguna konsumen. Kalau pakai barang itu, apa yang si konsumen itu akan dapatkan? Gitu ya. Kalau sampai dia sampai posting, sampai dia memuji, wow, itu berarti kan punya nilai. Dan kalau bisa di capture, jadikan testimoni sebagai bintang, itu sebagai klaim yang relevan dan terkredibel gitu ya. Lalu kedua, selain bernilai, bermanfaat, berdampak, itu harus relevan, harus sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau ngarang-ngarang produk dan bentuknya lucu-lucu tapi tidak bermanfaat terus tidak dibutuhkan, sulit laku, sulit untuk terjual, itu bisa jadi salah satu indikator nggak relevan gitu ya. Kalau banyak yang beli, berarti memang ada kebutuhan mereka yang terpenuhi gitu loh. Jadi harus hati-hati, harus bisa paham apa sih yang mereka mau, apa yang mereka butuhkan, mau dan butuhkan ya. Itu ada 2 hal yang berbeda. Ilmu tentang needs itu berbeda. Lalu yang terakhir harus konsisten. Kalau memang kata kerjanya membuat orang itu sehat, ya sehat terus. Jangan sampai besok sehat, besok modern, besok elegan. Yang benar salah satu aja dulu gitu loh. Consistent identity ya. Jadi nggak cuma sekedar slogan, tetapi juga di satu sisi itu sebuah hal yang strategis di mana menciptakan sebuah persepsi, sudut pandang akan satu kata kerja tadi, akan produk, dan di satu sisi juga unggul dengan kompetitor, jadi dia berbeda, atau di satu sisi bisa bersaing dengan produk-produk sejenis, dan terakhir dia masih terpajang di rak toko, mau di Indomaret, Alfamart, atau di warung masih buka, masih bisa jualan, modal masih ada, dan konsumen itu masih tetap cari, dan kamu masih ada untung walaupun tipis masih bisa bertahan. Jadi konsep bisnis tuh begitu. Buka, kalau bisa buka terus, besok bisa masih buka terus balik modal. Posisinya itu dulu ya. Bahkan saya pernah di Bandung, di Polban, Politeknik Negeri Bandung itu dia punya inkubasi kewirausahaan, dosennya bilang seperti ini mahasiswa harus praktek, ketika KWU ini harus praktek, berjualan apapun yang penting dia untung, kalau sudah untung berarti dia lulus, kalau dia tidak untung tidak diluluskan, mengulang lagi, yang penting dia untung walaupun 1 rupiah dan terus bisa berjualan, akhirnya bisa menghidupi prodi. Jadi KWU-nya tuh bisa jadi inkubasi dan bahkan prodi bisa punya kas dari usaha dagangnya si mahasiswa, bahkan dosen KWU-nya bisa beli mobil, mahasiswa bisa beli motor. Tahu jualannya apa ya? Kayaknya jualannya macam-macam. Ada yang jualan pelatihan gitu ya, pelatihan brevet dan lain sebagainya. Karena dia politeknik paling tua ya di Jawa, paling tua di Jawa, di atas gunung ya. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih banyak. Kita presensinya screenshot aja ya, kelamaan nanti takut panggil satu-satu kalau kita mau Jumatan. Silakan open kameranya dong biar Ibu bisa screenshot. Ibu tutup dulu ya ini.